Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi bersama dengan Ibu Riani untuk pembelajaran kitab seni budaya untuk hari ini. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja untuk bisa mengikuti pembelajaran dari awal hingga berakhir dengan baik. Oke. Jadi untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kita akan masuk dalam pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus dicapai yaitu yang pertama, mengidentifikasi teknik bernyanyi dua suara atau lebih dalam bentuk kelompok vokal grup. Dan yang kedua, menyanyikan lagu menggunakan dua suara atau lebih dalam bentuk vokal grup. Oke, jadi itu adalah tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini. Oke, jadi pada hari ini kita akan masuk dalam materi yaitu tentang teknik bernyanyi vokal grup. Oke, jadi untuk zaman sekarang vokal grup yang telah mencapai kesuksesan yang bisa dibilang cukup besar baik di Indonesia maupun di mancanegara. Kita di sini juga bisa sukses, intinya kita mau untuk mengetahui akan teknik-teknik yang harus digunakan di dalam suatu vokal grup agar vokal grup tersebut dikatakan sukses. Oke, jadi teknik bernyanyi vokal grup yang pertama yaitu variasi warna suara. Oke, jadi dalam membentuk tim vokal grup yang baik diperlukan adanya dinamika dalam bernyanyi yang dapat ditunjukkan melalui variasi warna suara yang terpadu sehingga tampilan vokal grup tidak monoton dan membosankan. Oke, jadi apa itu dinamika? Dinamika adalah volume nada secara nyaring atau lembut. Dinamika biasanya digunakan oleh komposer untuk menunjukkan bagaimana perasaan yang terkandung di dalam sebuah komposisi, apakah itu riang, sedih, datar, atau agresif. Oke, dan yang berikut adalah minat anggota. Oke. Jadi minat masing-masing anggota terhadap vokal grup sangat penting. Akan lebih baik apabila seluruh anggota vokal grup benar-benar memiliki minat yang sama terhadap vokal grup. Apabila salah satu anggota saja ikut dalam tim vokal grup hanya karena unsur paksaan, tim vokal grup tersebut pasti akan menemui banyak hambatan dan juga masalah. Dan yang ketiga adalah teknik bernyanyi. Oke, jadi teknik dalam bernyanyi maupun olah vokal harus diperhatikan. Teknik bernyanyi dari masing-masing anggota harus sering dilatih agar dapat menghasilkan sebuah vokal grup yang sukses. Oke, dan yang keempat adalah kekompakan. Jadi dalam suatu vokal grup itu kunci keberhasilan dari setiap tim adalah kekompakan. Dalam vokal grup, kekompakan setiap anggota memegang kunci dan peranan penting untuk keberhasilan dari sebuah kelompok vokal grup. Oke, dan yang terakhir, yang kelima adalah keterbukaan setiap anggota. Oke, jadi dalam tim vokal grup memerlukan keeratan dari setiap anggotanya. Untuk mempersulit hubungan antar anggota dapat dilakukan dengan sikap saling terbuka. Oke, jadi itu adalah kelima teknik dalam bernyanyi vokal grup yang harus kita ketahui untuk dapat menghasilkan sebuah kelompok yang baik atau sukses. Oke, kita akan pindah pada materi yang berikut yaitu tentang menyanyikan lagu secara vokal grup. Ini juga masih termasuk dalam tekniknya. Yang pertama adalah menyanyikan lagu canon. Jadi lagu bentuk canon sering ditampilkan pada kegiatan kepramukaan. Lagu canon biasanya dinyanyikan secara susul menyusul. Oke, jadi contoh lagu canon itu yang pertama adalah Burung Kakatua, Lihat Kebunku,
dan juga naik-naik ke puncak gunung. Oke, jadi berikut ini adalah contoh lagu Canon. Bisa kalian perhatikan untuk berlatih menyanyi di rumah. Dan yang kedua adalah menyanyikan lagu dua suara. Oke. Lagu dua suara dapat dilakukan dalam dua kelompok. Kelompok pertama biasanya menyanyikan melodi suara pertama dan kelompok kedua menyanyikan melodi yang kedua. Oke, berikut ini juga adalah contoh partitur lagu dua suara. Oke, jadi apa itu partitur? Oke, partitur itu adalah tulisan yang digunakan oleh musisi untuk menyampaikan atau menyimpan nada-nada. Partitur dapat digunakan pada semua alat musik. Oke, yang ketiga adalah menyanyikan lagu dengan tiga suara. Oke. Lagu tiga suara dapat dinyanyikan dalam tiga kelompok. Melodi suara pertama dinyanyikan oleh kelompok perempuan dengan suara yang tinggi, dan kelompok kedua dinyanyikan oleh kelompok perempuan dengan suara yang rendah, dan kelompok yang ketiga dinyanyikan oleh laki-laki. Silakan kalian perhatikan contoh lagu Line. Dan yang keempat adalah menyanyikan lagu empat suara. Jadi lagu empat suara biasanya dibawakan penyanyi campuran dengan jenis suara yaitu sopran, alto, tenor, dan juga bass. Oke, untuk ini adalah contoh lagu ondel-ondel yang biasa dipakai untuk menyanyikan lagu dengan empat suara. Oke, jadi materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas bisa menghubungi kepada guru mata pelajaran untuk bertanya lebih lanjut. Oke, untuk tugas kalian, tugas yang pertama, kalian silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama yaitu saat menyaksikan pertunjukan vokal grup, rangkaian nada terdengar indah. Pertanyaannya, mengapa perpaduan nada walau berbeda nada terdengar indah? Dan yang kedua, mengapa dalam pertunjukan vokal grup dibutuhkan kekompakan antar anggota? Dan yang ketiga, carilah persamaan dan perbedaan dari nasyid, musik akapela, vokal grup, kor, dan juga lagu Canon. Oke, jadi untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, kalian bisa melihat materi dari materi awal tentang bernyanyi dengan dua suara atau lebih secara berkelompok untuk bisa menjawab ketiga pertanyaan ini. Oke, jadi tugas pertama ini setelah kalian sudah selesai mengerjakan, kalian bisa japri untuk dikirim ke guru mata pelajaran. Dan tugas yang kedua adalah kalian diminta untuk membuatkan clipping. Jadi kalian silahkan mencari 30 gambar macam-macam bernyanyi dengan dua suara atau vokal grup tentang lagu daerah dan juga lagu kebangsaan. Kalian silakan menentukan jenis kelompok bernyanyi, yang kedua judul lagunya, yang ketiga asal mula lagu, dan yang keempat makna dari lagu tersebut, dan yang terakhir kalian silakan menguraikan kekurangan dan juga kelebihan serta solusi daripada lagu-lagu yang sudah kalian amati. Tugas yang kedua ini tentang clipping nanti akan dikumpulkan di sekolah, waktunya nanti akan diinformasikan melalui guru mata pelajaran kalian. Oke, dan ada pemberitahuan untuk pertemuan minggu depan akan diadakan penilaian hari pertama itu pada hari Jumat tanggal 11 September 2020. Materinya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6, yaitu bernyanyi secara unisono sampai bernyanyi dengan dua suara atau lebih secara berkelompok.
Jadi Ibu harap kalian bisa mempelajari materi-materi yang sudah diberikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 untuk bisa mengikuti penilaian harian pertama. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikut. Selamat pagi.